Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nujana dengan NPM D1D024007. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan perbaikan desain ruang kantor Lurah Sawah Lebar, Kota Bengkulu, berdasarkan dana yang telah saya analisis. Nah, tugas ini bertujuan untuk menganalisis tata ruang kantor berdasarkan beberapa aspek, yaitu ada layout, pencahayaan, ergonomi, sirkulasi, dan juga suasana ruang. Selain itu, saya juga memberikan usulan mengenai desain yang lebih efektif, efisien, serta tetap realistis dengan kondisi bangunan yang ada. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, dari segi layoutnya, penataan ruang sudah cukup baik karena pembagian fungsi ruang sudah jelas, namun masih terdapat beberapa bagian yang belum optimal. Dari segi pencahayaan, di beberapa ruang seperti ruang kerja dan juga pelayanan sebenarnya sudah cukup terang, namun ada beberapa di bagian ruang pendukung lainnya seperti gudang atau tempat logistik dan juga kamar mandi, pencahayaannya masih kurang atau minim. Dari aspek ergonomi, ruang kerja pada dasarnya sudah cukup nyaman digunakan, tetapi terdapat elemen struktur seperti tiang di dalam ruangan yang sedikit membatasi fleksibilitas dalam penataan meja dan kursi. Nah, dari segi sirkulasi, alur pergerakan masih kurang efisien, terutama pada akses menuju ruang lurah yang belum terhubung langsung dengan area dalam. Selain itu, adanya lebih dari satu akses menuju ruang staf atau ruang kerja juga membuat pergerakan menjadi kurang terarah. Selain itu, pada dana awal juga belum terdapat seperti area istirahat atau pantry untuk pegawai. Secara keseluruhan, suasana ruang sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar lebih nyaman dan terintegrasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, yaitu akses menuju ruang lurah yang belum optimal. Kedua, sirkulasi ruang yang belum efisien. Ketiga, keterbatasan pencahayaan pada beberapa ruang pendukung. Keempat, belum tersedianya ruang pantry atau tempat istirahat untuk pegawai. Dan yang terakhir yaitu adanya elemen struktur yang mempengaruhi penataan ruang. Pada desain usulan, saya melakukan beberapa penyesuaian tanpa mengubah struktur bangunan. Perubahan utama yang dilakukan adalah memperbaiki posisi pintu masuk pada ruang lurah agar terhubung langsung dengan area dalam kantor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses serta efisiensi koordinasi. Selain itu, jumlah pintu masuk ke ruang staf disederhanakan menjadi satu pintu agar sirkulasi lebih terarah dan tidak terlalu banyak jalur keluar masuk yang dapat mengganggu aktivitas kerja. Nah, pada ruang kerja juga diterapkan konsep tata ruang gabungan atau hybrid hub, yaitu menggabungkan area kerja individu dengan area kolaborasi dalam satu ruang. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi pegawai untuk bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, ditambahkan area istirahat dalam bentuk pantry sederhana yang terintegrasi di dalam ruang kerja. Penambahan ini dilakukan untuk memperluas bangunan sehingga tetap efisien dan realistis. Selain itu, penataan furnitur juga disesuaikan dengan keberadaan tiang agar tidak mengganggu aktivitas kerja. Pada desain usulan, tata letak ruang menjadi lebih terintegrasi karena seluruh fungsi utama saling terhubung dengan baik. Sirkulasi ruang menjadi jelas dan efisien karena jalur akses telah disederhanakan. Penerapan konsep hybrid hub membuat ruang kerja menjadi lebih fleksibel dan mendukung berbagai aktivitas. Penambahan area istirahat memberikan kenyamanan tambahan bagi pegawai tanpa mengganggu fungsi utama ruang. Penyesuaian terhadap elemen struktur seperti tiang juga membuat ruang tetap fungsional. Secara keseluruhan, suasana ruang menjadi lebih rapi, nyaman, dan mendukung produktivitas kerja.
Nah, jika dibandingkan dengan desain awal, desain usulan menunjukkan peningkatan pada efisiensi ruang, kemudahan akses, serta kenyamanan pengguna. Perbaikan pada pintu ruang lurah, penyederhanaan akses ke ruang staf, serta penambahan area istirahat memberikan dampak positif terhadap aktivitas kerja pegawai. Nah, kesimpulannya ialah desain usulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja, kenyamanan pegawai, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.